Inquiries on Anthropology. Oh, baru. Saya kira udah dari tadi. Oke. Dalam Note Inquiries on Anthropology, yaitu semacam apa? Semacam buku petunjuk berkenaan dengan berbagai hal yang penting dalam antropologi, semacam list yang penting dari antropologi, catatan-catatan dan penelitian minat perhatian antropologi. Dalam itu, dalam Note Inquiries on Anthropology itu didefinisikan bahwa perkawinan adalah satu persatuan di antara seorang lelaki dan perempuan, di mana anak-anak yang dilahirkan dari perempuan itu diakui sebagai keturunan yang sah dari kedua belah pihak. Artinya baik keturunan yang sah dari laki-laki maupun perempuan. Jadi kelihatan di sini ada definisi seorang laki-laki dan seorang perempuan dan keturunannya. Dan dalam bahasan selanjutnya ternyata definisi itu tidak sepenuhnya tepat karena beberapa hal. Pertama, perkawinan tidak mensyaratkan harus ada seorang lelaki dan seorang perempuan. Artinya perkawinan itu bisa juga bentuknya tidak harus seorang laki-laki dan perempuan. Tetapi tentu bisa juga perkawinan kalau zaman sekarang antar sesama seks juga bisa. Tidak hanya zaman sekarang, tapi dalam kebudayaan tertentu juga bisa terjadi perkawinannya itu tidak terjadi di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tapi bisa juga seperti yang zaman modern sesama jenis kelamin. Itu dari zaman dulu sudah ada. Ya. Nah, di dalam suku bangsa misalnya Arembepe di Brazil gitu kan. Seorang perempuan bisa kawin dengan bahkan dua orang saudara yang sebetulnya dua orang laki-laki yang sebetulnya bersaudara. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi seorang perempuan kawin dengan seorang lelaki yang bersaudara. Istilah dalam antropologi itu disebut seringkali dalam istilah poliandri. Seorang perempuan kawin dengan beberapa lelaki. Jadi tidak harus seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tidak harus. Tapi bisa seorang laki-laki atau seorang perempuan dengan seorang perempuan dengan beberapa lelaki. Atau dibalik, seorang perempuan dengan beberapa lelaki, bahkan bisa lelakinya saudara atau seorang lelaki kawin dengan beberapa orang perempuan, di mana perempuannya saudara atau tidak saudara. Kalau yang kasus terakhir disebut poligini. Poligini ya. Kalau perkawinan seorang lelaki dengan banyak perempuan disebut poligini. Seorang perempuan dengan banyak laki-laki disebut poliandri. Kedua-duanya masuk ke dalam istilah poligami. Ya. Bahkan dalam masyarakat di Sudan, seorang wanita dari suku bangsa Noer, seorang perempuan dari suku bangsa Noer, kalau dia berasal dari satu keluarga yang ada marganya, misalnya kayak kayak siapa? Saya lupa. Marga Purba siapa nama depannya? Saya lupa nama depan Marga Purba siapa? Mahasiswa kita. Reliana, Reliana Bapak. Reliana, mana kamu Reliana? Reliana. Iya, Bapak, ini Nah, saya. gitu dong. Kamu ngilang aja, saya kangen sama kamu, ngilang aja. Misalnya, ini misal Reliana ya, Iya, misal. Bapak. Jadi misal itu hanya permisalan. Misalnya Marga Purba, satu Marga Purba itu perempuannya sangat Marga Purba kan keturunannya berdasarkan laki-laki Mariana ya, garis Iya, keturunannya Pak. ya. Ya. Iya. Nah, sekarang di keluarga kamu
Misalnya, amit-amit, tapi ini misal ya Purba ya, nggak apa-apa ya, misal biar lebih jelas. Di keluarga kamu, lelakinya nggak ada. Lelakinya nggak ada. Sedangkan garis keturunan diambil dari pihak lelaki, betul nggak? Laki-laki. Karena Betul, Pak. patrilineal. Sekarang marga di kamu tuh bingung karena lelakinya nggak ada. Mm-mm. Karena lelakinya nggak ada, maka Reliana seolah-olah berperan sebagai laki-laki dan dikawinkan dia dengan Nia Rahmawati. Jadi Nia Rahmawati adalah berperan sebagai perempuan dan Reliana sebagai laki-laki. Secara sosial, biologis Iya, kamu perempuan. iya. Bahkan sebelum kawin, keluarga Reliana bicara dengan keluarga Nia Rahmawati bahwa Reliana boleh loh berhubungan intim dengan lelaki lain. Meskipun dia suami dari Nia Rahmawati. Kemudian ketika Reliana berhubungan intim dengan lelaki lain yang disetujui oleh Nia Rahmawati, kamu kan sebetulnya laki-laki secara sosial, tapi kamu boleh berhubungan dengan lelaki lain, maka kemudian melahirkan anak, anaknya itu merupakan anak kamu sebagai suami, anak dari Reliana, diganti namanya jadi Joni, Joni Purba. Nah, nama kamu jadi Joni itu ketika kawin tuh Reliana, Iya, secara Pak. sosial. Anak dari Joni dan anaknya diakui sebagai anaknya Rahmawati loh. Bukan anak yang dari seolah-olah secara sosial dilahirkan oleh Nia Rahmawati. Dan anaknya menjadi hak si Joni Purba dengan Nia Rahmawati. Jadi kemudian marga kamu mempunyai juga beberapa keturunan yang meneruskan marga kamu. Paham ya? Jadi Paham, perkawinan Pak. bisa begitu loh. Jadi perkawinan itu lebih merupakan konstruksi sosial. Ya, bapak dari anak kamu secara biologis sebetulnya adalah tadi siapa tuh yang kamu boleh berhubungan intim? Si Rahman, misalnya. Ini misal jangan ketawa dong, Reliana. Misalnya Rahman. Nah, Rahman itu sebetulnya bapak biologisnya anak kamu. Itu namanya kalau bapak biologis itu bapak yang menghasilkan anak. Bapak yang menghasilkan anak dalam istilah antropologi disebut je tuh, genitor itu orang yang menghasilkan. Genitor itu kalau bahasa bapak sosialnya sebetulnya bukan genitor. Tak aja tuh soal perkawinan, soal cinta. Tapi bisa urusan yang lebih luas dari cinta. Reliana ya. Nanti kita akan bicarakan lagi tuh. Ya. Cinta itu cerita di novel-novel aja Reliana. Iya, Bapak. Sama di film-film. Ada Iya, pertanyaan sampai di Bapak. situ? Cukup jelas nggak? Jadi perkawinan seringkali dianggap adalah persekutuan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan keturunannya merupakan keturunan dari kedua belah pihak itu. Itu definisi umum. Ternyata dalam kenyataan di lapangan tidak harus seperti itu. Ya. Perkawinan tidak harus antara seorang laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan seorang laki-laki, bahkan perkawinan bisa dengan seorang perempuan dengan perempuan atau seorang lelaki dengan lelaki. Kalau mereka tidak dengan mekanisme yang tadi, yang saya ceritakan tadi soal Reliana,
bisa juga mekanismenya mengadopsi anak. Kemudian diakui sebagai keturunan dari misalnya, mohon maaf nih ya, pakai contoh nih, nggak apa-apa disebut contoh ya, perkawinan antara Rahman dengan Faisal. Nah, nanti dalam perkawinan Rahman dengan Faisal, meskipun sesama jenis, nanti Rahman bisa berperan sebagai istri dan Faisal sebagai suami. Nanti Rahman berperan mengurusi tugas-tugas rumah tangga sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Faisal memenuhi tanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi anak-anaknya. Bisa begitu ya, dengan cara mengadopsi anak gitu. Bisa juga seseorang perempuan apa tuh? Apa istilahnya tuh zaman sekarang itu? Dibenak di apa? Apa namanya Nia? Eh, Nia, kalau pakai telur perempuan sperma laki-laki lain tuh apa namanya istilahnya? Meskipun kamu nggak pernah berhubungan, Reliana. Bayi Iya, tabung kah, Pak. Bapak? Nah, Bayi semacam tabung bayi kah? tabung, semacam bayi tabung bisa. Bahkan kemudian bisa jadi kamu tidak mau tahu siapa itu bayi tabungnya berasal dari siapa itunya gitu kan. Kemudian itu kamu akui sebagai anak kamu dan suami kamu. Bisa begitu, ya. Jadi perempuan itu perkawinan itu lebih rumit daripada persekutuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan anak yang dihasilkan merupakan anak dari kedua belah pihak. Itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di situ dulu? Tania Az-Zahra mau nanya, Tania, Enggak ada, Bapak, cukup jelas. cukup jelas. Ini serius nih Tania nih. Jelas, Bapak, jelas. Faisal, ada pertanyaan nggak Faisal? Untuk sekarang belum ada Pak. Belum. Reza, ada pertanyaan Reza? Masih aman, Bapak. Masih aman ya? Saya aman ya? Iya, Bapak. Raisa Nur Halimah, Bapak masih aman. saya maunya Nadia tanya dong Nadia, saya udah lama banget nggak dengar suara kamu Nadia. Dulu kamu rajin nanya, sekarang kamu nggak pernah nanya saya, kamu marah sama saya Nadia. Enggak, Bapak. Kok Belum ada, Bapak. kelihatan mukanya dong Nadia. Nah gitu. Kamu dulu paling aktif loh nanya, sekarang tanya dong. Belum ada, Bapak. Iya, nggak tahu kamu tanya apa. Nanti Sorry. saya tanya, Bapak. Hah? Nanti saya tanya. Bener ya? Janji ya? Siap, Janji Bapak. dulu. Janji dulu, janji kelingking. Janji dulu dong, ya. Mana kelingkingnya nggak kelihatan ya? Ya serius ya. Siap, Saya Bapak. minta pertanyaan paling sedikit 4 dari kamu. Serius Nadia? Satu aja, Bapak. Enggak dong, jangan satu dong. Karena dulu kamu orang yang paling banyak bertanya, sekarang saya kehilangan kamu. Kan saya udah mau akhir-akhir kuliah. Ya, oke, saya lanjutin. Dalam perkawinan seringkali ada berkenaan dengan perkawinan ada larangan kamu tidak boleh kawin dengan seseorang, ya, atau membuat persekutuan dengan seseorang. Dalam antropologi disebut persekutuan permanen dalam rangka menghasilkan keturunan. Ada yang kemudian, aduh, kenapa jadi begini? Maaf ya. Nah, yang kita sebut dengan apa tuh? Kita sebut dengan tabu. Satu yang larangan soal tabu. Kelihatan nggak sih? Saya nulis sesuatu kelihatan nggak? Tuh, ya. Bener kan? Tabunya O-nya 2 kan? Bener nggak? Ya, benar. Benar, Ya. Bapak, benar. Larangan berkenaan tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan yang dilarangan itu disebut, kalau kamu melanggar itu disebut incest. Incest itu nih. Tuh. Kamu berhubungan dengan seseorang yang sebetulnya kamu nggak boleh berhubungan, itu disebut incest.
ya. Nah, incest itu sebetulnya apa tuh sebetulnya? Sebetulnya landasannya apa? Alasannya. Alasan incest itu seringkali misalnya seorang saudara laki-laki tidak boleh berhubungan dengan saudara perempuan. Misalnya, brother, ini nggak apa-apa saya bicara ilmiah ya, nggak boleh tuh dengan sister. Atau father dengan dokter. Atau mother dengan son. Atau grandfather dengan seseorang, cucunya. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Seringkali alasan yang dikemukakan, kalau mereka masih berhubungan secara genetik, masih ada relasi, maka keturunannya akan mengalami proses Nah, ini benar nggak sih tulisannya? Tuh, keturunannya akan mengalami degeneralisasi atau kemudian defek atau cacat gitu. Itu alasannya seringkali dikemukakan begitu. Ya. Atau apalagi alasan yang sering dikemukakan? Alasan yang sering dikemukakan kenapa? Ada alasan istilahnya kalau yang di atas itu istilahnya biological degeneration. Generasi berikutnya akan mengalami penurunan kualitas, ya, secara biologis. Itu alasan pertama. Alasan kedua yang seringkali, halo, kenapa tadi? Alasan kedua, hanya kurang satu ya. Aurornya harusnya begitu. Jadi kalau seseorang itu secara apa tuh? Bertumbuh kembang bersama, maka kemudian ada kecenderungan instingtif, dia akan menghindari berhubungan seks atau membina hubungan, menghindari avoidance untuk berhubungan seks karena dia sudah bertumbuh berkembang bersama-sama. Jadi kemudian jadi apa tuh namanya? Jadi ada perasaan jijik atau apapun untuk berhubungan dengan yang udah kamu sesama kamu udah lama berhubungan, ya. Atau bahkan ada pendapat yang lebih ekstrim sebaliknya. Justru karena dia udah dari kecil berkembang bersama, maka dia bukannya avoidance tapi malah apa tuh? Malah mendekati. Istilahnya kalau lawannya avoidance itu apa? Bukannya bukan perasaan mengutuk atau menjijikkan, bukan perasaan menjijikkan, avoidant, tapi bahkan ada perasaan malah berusaha. Nah, tuh. Berusaha mendekat atau berhubungan. Karena dia dari kecil sama-sama bersama itu. Psikologi seringkali berbicara ada itu tuh. Apa namanya? Apa sih namanya istilah psikologinya? Saya lupa. Kalau diceritanya maling kundang tahu nggak? Maling kundang ya?
yang dia berhubungan dengan ibunya kemudian. Siapa orang Padang di sini? Bapak. Siapa? Sangkuriang. Oh, Sangkuriang. Iya, satu Sangkuriang kalau di Sunda. Kalau di Minangkabau, seingat saya Maling Kundang. Iya kan? Yang dia kemudian malah berhubungan dengan ibunya. Baru sadar dia terakhir. Tapi itu secara psikologis seringkali eh gini nih. Saya menerangkan secara psikologis. Katanya secara psikologis selalu ada ketertarikan seorang anak laki-laki terhadap ibunya. Itu apa tuh? Aphrodite complex ya istilahnya ya. Andre, bantuin saya Andre. Dicari Andre. Oke, Nadia, Bapak. dicari di Google. Kalau ketarikan seorang anak kepada ibunya disebut apa? Katanya karena dia dari kecil, mohon maaf, disusui oleh ibunya, makanya ada perasaan ketertarikan sama ibunya, seorang anak. Ya, Andre ketemu nggak, Andrea? Oedipus. Nah, Oedipus. Oedipus kompleks, betul banget, Bang. Oedipus sebetulnya katanya secara psikologi kompleks, benar nggak sih? Oedipus kompleks. Kalau lawannya, kalau seorang anak perempuan terhadap bapaknya, itu juga ada istilahnya secara psikologi. Ya, karena dianggap oleh perempuannya, bapaknya akan melindungi, mengayomi, kemudian pengen dekat dengan bapaknya. Gitu. Pokoknya secara psikologis ada hal seperti itu. Tapi karena sosial melarang itu, maka kemudian kamu menekan dorongan-dorongan itu. Kamu menekan dorongan-dorongan atau keinginan desire itu ke tingkat paling bawah, bawah alam sadar, kemudian kamu tekan, disublimasikan istilah psikologinya, disublimasikan, kemudian kamu bahkan menganggap itu jadi menjijikan. Bisa kayak gitu, ya. Jadi kemudian lahirnya menjadi sesuatu yang dikontem, dianggap dikutuk, gitu, ya. Ada kayak gitu ya. Tapi awalnya bukan menjijikkan, malah ada keinginan untuk melakukan itu, ya. Itu penjelasan lain soal soal incest. Ada biological degeneration, kedua attempt and contempt, ketiga, nah ini nih, ketiga kawin yang di dalam kelompok sendiri itu, ini nah, secara antropologi lebih yang ketiga ini, kawin di dalam kelompok sendiri, kawin ke dalam kelompoknya sendiri. Sendiri itu tidak memiliki fungsi adaptif. Apa maksudnya? Kalau kamu keluarga purba, misalnya siapa tadi itu? Kok saya lupa. Saya pakai purba terus nggak apa-apa ya. Iya, Pak, tidak apa-apa. Misalnya Reliana mau dikawinkan oleh keluarganya ke marga marga Sihombing, gitu misalnya, maka itu punya fungsi adaptif. Di mana fungsi adaptifnya? Kamu menjalin relasi atau menjalin persekutuan dengan si Hombing. Aliansi dengan si Hombing. Ya kan? Dan karena itu perkawinannya permanen sifatnya, maka bahkan keturunan kamu kemudian dilahirkan, maka relasi itu juga bersifat permanen juga. Ya. Kalau di Batak tuh ada tuh yang apa namanya?
tiga tungku itu apa namanya? Dalihan Natolu ya. Tahu nggak dalihan Natolu? Kemarin diajarin Pak Ivan nggak? Dalihan Iya, Pak, ada. Natolu. Jadi marganya Purba memberi wanita kepada marganya si Hombing, nanti marganya si Hombing memberi wanita kepada marga si Tompul. Gitu. Nanti marganya si Tompul mengambil wanita dari keluarga tadi kan kepada keluarga Purba. Jadi kemudian ada tiga tungku yang saling terjalin hubungannya satu sama lain dan menjadi persekutuan yang permanen sifatnya. Jadi itu punya fungsi adaptif. Pada saat Purba, keluarga marga Purba butuh pada waktu-waktu tertentu butuh bantuan dan anggota marga dia tidak cukup, dia bisa minta bantuan ke keluarga si Hombing. Keluarga si Hombing kurang membantu Purba, orang-orangnya kurang, dia bisa meminta bantuan ke marga si Torus. Betul kan? Jadi di dalam waktu-waktu yang dibutuhkan, dalam waktu-waktu yang dibutuhkan, marga Purba minta bantuan kepada marga yang terjalin hubungannya. Dan penjelasan antropologi lebih setuju kepada yang penjelasan terakhir. Kenapa perkawinan itu lebih banyak di dunia ini keluar, bukan ke dalam. Mengambil pasangan itu keluar, bukan ke dalam. Nah, gitu ya. Paham ya? Nadia, Nadia, Iya, Bapak. satu pertanyaan mana? Belum, Bapak. Loh, kok belum? Saya nggak kelihatan mukanya lagi. Itu kenapa Nah, ada pistol lagi? Panic at in every social event. Nggak boleh gitu dong, Nadia. Jangan panik dong. Nadia, iya, Bapak. jangan panik. Kenapa sih? Please. Enggak, Bapak. Itu Itu cuma ditulis profil tuh. aja, Bapak. Hah? Profilnya aja lucu, Bapak. Tapi bawa pistol itu. Enggak, Bapak. Benar, Nadia nggak ada pertanyaan. Kamu janji ada pertanyaan. Belum ada, Bapak. Jadi saya ulang. Perkawinan keluar itu dalam istilah antropologi disebut eksogami. Sedangkan yang keluar adalah, keluar disebut eksogami, ke dalam disebut endogami. Meskipun seringkali yang terjadi adalah eksogami, bukan berarti karena alasan itu tadi, alasan adaptif, bukan berarti yang endogami tidak ada. Kawin ke dalam itu sering juga terjadi dalam kehidupan manusia. Kenapa dia seringkali kawin ke dalam? Biasanya kenapa tuh alasannya? Nah, Nadia boleh eksperimen nggak berpikir? Nadia. Kenapa ada kelompok mau kawinnya di antara sesama mereka? Kenapa Nadia? Karena Nadia nggak tanya, saya yang nanya. Kira-kira kenapa? Soalnya, eh Kelihatan dong mukanya. Nggak enak kalau bicara nggak kelihatan mukanya. Nah gitu. kayaknya karena ingin meneruskan keturunan supaya sukunya lebih, supaya marganya tetap ada. Karena kalau misalkan kita dengan orang lain yang bukan sesama kita, pasti nanti mungkin nama marganya jadi hilang. Kan kalau dia marganya patrilineal, anaknya ikut bapaknya. Atau kalau marganya matrilineal, misalnya seperti kamu, marga kamu nggak hilang dong. Kan ada anak yang ambil nama, yang meneruskan garis keturunannya matrilineal kamu. Matrilineal Fadila tetap ada. Mungkin mereka mereka ingin sesama suku yang sama biar namanya tetap tetap sama mungkin, Bapak. Saya kurang tahu juga sih. Itu ya. Coba nanti dipikirin lagi Nadia ya. Ya, Tuh, tadi Bapak. nggak disuruh tanya, nggak nanya Nadia. Tanya nanti ya. Ya, Oke, Bapak. janji, janji. Pinky Promise. Pinky Promise yang kedua nih. Serius. Ya. Ada yang mau coba? Kenapa?
Tania Azahra, Ya, Bapak. kira-kira kenapa ada kelompok yang maunya kawin di dalam kelompoknya sendiri? Kira-kira kenapa? Tunggu Bapak sambil membaca buku. Sambil membaca buku. Kalau Ya, kalau buku nggak yang usah dibuka. baca dulu, berpikir logis aja. Kira-kira kenapa? Mungkin karena mereka berpikir kayak, kan kalau satu marga itu udah saling kenal gitu, Bapak. Jadi mereka kayak ambil, apa sih, Oh, ambil amannya aja gitu, nggak mau keluar lagi. karena udah saling tahu, saling kenal. Ya, Oke, udah boleh. saling kenal. Oke, terima kasih Tania. Yang lain? Nada, mau coba Nada? Bisa, Bapak. Hah? Mungkin barangkali kalau misalnya dari segi ekonomi kan siapa tahu dia ingin mengamankan harta atau lahan. Kalau Oh, misalnya oh, mereka nikah sama orang luar kan jadinya susah nih untuk pembagian harta atau lahannya. Terus juga oke. tadi kan sudah disebutkan sama Tania kalau misalnya mereka tuh nggak mau jauh-jauh, bisa jadi kan menjaga solidaritas sosialnya begitu, sekira Ya, tapi tetap kuat. Iya. dari segi pertarungan itu mereka tidak membuat aliansi. Kalau yang kedua itu agak agak susahnya bertentangan dengan gitu. Kalau mereka akan kompak di dalam, tapi dalam rangka pertarungan dengan kelompok lain, mereka hanya sendirian, tidak ada aliansi dengan beberapa grup lainnya. Kan bagus buat aliansi. Tapi alasan pertama betul, Nada Kamilah ya. Jadi kalau misalnya biasanya orang yang kawin dalam kelompoknya itu orang yang punya keistimewaan, kelompok yang punya keistimewaan. Biasanya bangsawan maunya kawin di kalangan bangsawan. Atau pemimpin politik misalnya kayak Reagan atau Kennedy atau Bush. Nah, mereka maunya kawin di dalam kelompok mereka yang pemimpin yang terkenal juga agar agar keistimewaan mereka tetap dipertahankan. Dalam kasus paling ekstrim adalah kalau kita bicara di India kasta. Nah, orang India dengan keistimewaan kasta Brahmana atau kesatria, mereka mau hanya kawin dengan kasta Brahmana, sesama Brahmana, atau kawin di antara sesama kesatria. Kenapa? Karena mereka punya keistimewaan dibandingkan kasta lainnya dan mereka mau menjaga kemurnian darah mereka. Karena ideologinya adalah keistimewaan itu dijaga dengan kemurnian darah. Gitu. Kalau di Jawa, kemurnian darah biru harus dijaga kawin dengan darah biru. Gitu. Nah, itu kelompok-kelompok seperti itu, perkawinan di antara kelompok itu disebut endogami. Ya, itu ya. Oke. Bahkan dalam peradaban zaman Mesir dulu, Mesir kuno, seorang brother untuk terus mempertahankan royalti mereka kawin dengan sister. Itu sering tuh kamu lihat di film-film tuh. Atau bahkan Romawi juga begitu. Misalnya kayaknya di Gladiator ada deh kasus seperti itu. Di Gladiator ada seorang raja yang naksir sama sisternya sendiri. Gitu. Ada pertanyaan sampai di situ? Jadi alasan endogami karena mereka mau menjaga kemurnian dalam rangka mempertahankan hak istimewa mereka. Ya, gitu. Kasus paling ekstrim tentu adalah kasta. Kasta dalam kasus agama Hindu di India. Kasta itu terdiri dari macam-macam kasta. Kamu tahu kan? Kasta Brahmana, Brahmana, kasta Ksatria, kesat, Kesatria, kasta Waisya, terus kasta Sudra. Atau yang seringkali disebut yang nggak boleh disentuh karena dianggap kotor. Gitu ya. Nah, di dalam masing-masing kasta dibagi-bagi menjadi kasta Brahmana bagusnya kawin dengan kasta Brahmana. Mereka maunya kesatria dengan kesatria.
Jadi kalau di Bali itu kasta Brahmana itu apa ya? Cokorda, misalnya Bagus Cokorda gitu kan, Cokorda Bagus Cokorda, Cokorda. Bagusnya kau Cokorda itu Brahmana apa Ksatria ya? Saya lupa. Tapi kalau mantra jelas Brahmana. Mantra, karena mantra itu kan membaca mantra. Mantra itu kan baca-baca mantra. Mantra itu pasti Brahmana. Nah kalau Chandra mantra harus kawinnya dengan dari kasta Brahmana juga. Saya kalau, tapi sebetulnya Brahmana. Misalnya contohnya kalau Brahmana apa ya? Biasanya pakai pakai istilah itu, saya lupa lah istilahnya. Oke. Tapi di dalam setiap kasta dibagi lagi ada beberapa jati. Kasta itu terdiri dari beberapa jati. Kalau di India. Dari beberapa jati. Itu. Ya. Nah, jati ini, yang jati itu biasanya kawinnya eksogami. Jadi keluar dari jatinya. Eksogami. Tapi mereka harus endogami di dalam kastanya. Endogami di dalam kastanya. Paham ya maksud saya ya? Kalau di India itu kasusnya begitu. Dia harus endogami di dalam kastanya, tapi eksogami di dalam jatinya. Ya. Ada pertanyaan? Reza, mau nanya Reza? Kayaknya Reza mau nanya. Reza, Belum ada, Bapak. benar belum ada. Iya, Bapak. Nadia, Belum ada, Bapak. Reliana, Masih aman, Bapak. masih aman. Rahman, Belum ada, Bapak. Tania, Aman, Bapak. Royan, Eh, iya mau nanya Pak. ya silakan. Eh, kan endogami itu sistem perkawinan yang nggak harus harus memilih dari lingkungannya kan. Semisalnya orang yang memiliki apa yang ikut endogami ini memilih nikah di luar itu gimana? Oh ya dia melanggar melanggar peraturan di dalam kelompoknya. Dan biasanya kalau misalnya itu terjadi kayak di kasta di India, misalnya kasta Brahmana kawin dengan kasta yang paling rendah, seorang laki-laki Brahmana kawin dengan yang rendah, maka yang kasta Brahmana itu diturunkan. Kemudian dia diturunkan kastanya, dibuang dari kastanya. Eh, berarti Ya. berarti ada resiko buat dirinya gitu. Oh iya dong, pasti. Nah, Tapi kalau kadang-kadang dunia nggak adil. Kalau nah, misalnya di mana saya lupa tuh. Dunia nggak adilnya begini. Kalau laki-laki yang melakukan pelanggaran, dia kawin dengan wanita dari yang kalau dalam kasus di mana saya lupa tuh di Arab apa di mana. Dia kawin dengan yang dia harusnya tidak boleh kawin, kelompoknya, dia bisa menyucikan diri dia dengan melakukan upacara. Menyucikan, kemudian memulihkan diri dia, menyucikan dirinya dengan melalui berbagai upacara, tapi kemudian dipulihkan upacara. Kemudian dia dianggap jadi bersih lagi. Nah itu berlaku buat lelaki, kan nggak enaknya gitu dunia tuh. Lelaki. Kalau yang perempuan melakukan itu nggak ada ampun, seringkali begitu. Jahat ya. ya. Salsabila Aulia Tunisia jahat nggak tuh dunia tuh? Salsabila. Pak. Karena itu namanya kebudayaan yang dominan dalam kita itu kebudayaan patri. Nah, tuh. Ya, itu Hmm. istilah dalam antropologinya, kebudayaan yang dominan di dunia ini adalah kebudayaan patriarki. Dalam kebudayaan patriarki, perempuan
dianggap berada dalam posisi itu kamu harus protes tuh ya. Salsabila harus protes ya. Iya, Bapak. Dalam posisi inferior yang rendah. Nada protes ya. Siap, Pak. Reza protes ya. Siap, pasti Bapak. Pasti ya gitu dong. Saya bener seneng tuh kalau kamu bilang pasti. Reliana Memang harus protes, Pak. harus protes, nggak adil ya. Patriarka tuh nggak adil. Andre Iya, Bapak. apa iyanya? Bapak saya mau nanya, berarti kalau misalkan cowoknya melakukan hal yang kayak gitu tuh, dia nikah sama orang yang di bawahnya, terus dia berarti bisa yang kata Bapak tadi, yang menyucikan dirinya di situ Bisa. tuh. Orang Oh, ajarnya gitu. Nanti oh kalau berarti. perempuan malah nggak bisa. Malah kalau di India kasusnya begitu seringkali kalau ketangkep lagi dibakar dia jahat ya. Wow, sangat Wah, amat kejam. sangat kejam memang kacau banget. Izin, Pak. Tapi kalau semisal si laki-lakinya ini sudah disucikan, berarti dia harus cerai dengan si perempuan itu? Nah, saya belum tahu ceritanya tuh. Barangkali ada yang cerai, ada juga yang udah seolah-olah oke aja tuh, karena udah disucikan lagi. Paling Berarti enggak kalau setelah anak-anaknya kemudian disucikan, anak-anaknya kemudian dipulihkan statusnya bisa ke kasta bapaknya. Paling enggak. oh, Bahkan kan kalau 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 di India itu ya, itu zaman ini nggak terjadi lagi sih ya. Kalau seorang suami meninggal, ketika suaminya dibakar, istrinya ikut dibakar loh, meskipun istrinya hidup. Itu istilahnya seringkali dianggap menanda istilahnya suci itu. Istrinya suci gitu loh. Jadi apa? Jadi kalau di Bali itu zaman dulu sekali, ketika ngaben, ketika ngaben raja gitu, para permaisuri dengan dayang-dayangnya itu ikut terjun loh ke dalam api itu. Terjun. Nah, menurut laporan antropolog zaman dulu, katanya istri-istri dan dayang-dayangnya itu katanya dayang-dayangnya dikasih candu sampai mereka nggak sadar. Jahat ya. Terus kemudian disuruh terjun. Itu ceritanya buat orang laporan-laporan zaman dulu tuh sering yang menggambarkan itu. Sebetulnya mereka kenapa mau secara sukarela terjun, itu kayaknya sukarela, tapi sebetulnya mereka sudah dibikin dikasih candu banyak dulu. Kemudian mereka terjun itu kayak ngeliat sorga aja. Tuh, itu. Itu dulu ya. Kalau di India itu dilarang tahun 18 sekian, saya lupa. Di buku ada tuh. 18 berapa ya? Ada yang bisa lihat nggak? Mulai tahun berapa dilarang? Sambil lihat dong. Di India dilarang tahun berapa? Ada yang ketemu nggak? 18 berapa?
Ada yang tahu tahun berapa 18 berapa? Andre, Andre, Lagi nyari juga Bapak ini, Pak. Nadia, tolong bantuin nyari. Siap Bapak, lagi nyari nih Bapak. Nesa cari. Delapan belas dua puluh sembilan. Oh, bukan Suci. Namanya Sati. Maaf. Sati, namanya Sati, dilarang tahun 1829. Jadi kalau kamu punyanya PDF, dicari aja find dengan yang tanda apa? Tanda apa namanya? Teropong itu, tulis Sati atau tulis 1829. Lihat nggak halamannya? Ketemu nggak? Nadia ketemu nggak? Andre ketemu nggak? Ada Bapak, di Google juga saya ada nemu. Udah nemu kan? Kok di Google sih saya carinya diminta di buku. Iya, maksudnya saya juga nyari ada di Google, Bapak. Di buku ada. Kamu Maksudnya kalau wajahnya di ngasih lihat Andre wajahnya. Nggak enak banget ngelihat itu. lagi tidak terdefinisikan, Pak, muka saya, Pak. Kok pakai didefinisikan muka sih? Karena tidak tidur. Kamu tahu nggak, Andre? Andre, Iya, Bapak. kalau pemoto yang terkenal, ya, kalau ambil foto, kita tidak disarankan untuk mandi dulu. Serius saya bukan bercanda. Iya, Bapak. Karena kalau mandi dulu, auranya itu malah justru hilang, jadi kemudian mukanya nggak bercahaya. Serius loh. Mantap, Pak. Good information. Saya nggak ngarang, beneran. Iya, Bapak. Saya Pelukis percaya juga apa gitu. yang Bapak omongin, Pak. Pelukis juga gitu. Ada pertanyaan sampai situ? Ada pertanyaan? Mana Nadia yang janji nanya? Mana nih? Nadia? Nadia? Iya Bapak, Katanya mau nanya. saya ada pertanyaan Bapak. Silakan. Dalam masyarakat patrilineal, mengapa sih mas kawin itu dianggap penting atau apa fungsi sosialnya selain sebagai kompensasi ekonomi Bapak? Selain kompensasi ekonomi. Hmm, makasih Bapak. Itu ya. Oke. Salah satu selain kan kamu tadi bicara apa ya? Sorry, ulang. Maaf. Jadi di masyarakat patrilineal, kenapa mas kawin itu dianggap penting? Terus apa fungsi sosialnya selain sebagai Oh, mas kawin ya. Mas kawin yang diberikan oleh kelompok lelaki kepada kelompok perempuan gitu. ya Bapak? Ya, karena biasanya kalau kan yang melahirkan perempuan siapa? Yang melahirkan anak-anak. Laki atau perempuan? Perempuan Bapak? Nah, laki bisa melahirkan anak nggak? Tidak. Tidak. Nah, kemudian keturunan perempuan itu jadi masuk mana? Ke laki-laki karena Nah, patrilineal. nah, jadi dia sebetulnya menggantikan seolah-olah yang digantikan itu adalah keturunannya, jadi hak dia. Kan mereka nggak bisa membuat keturunan karena dia laki-laki kan. Iya Jadi Bapak. untuk bisa meneruskan keturunan marganya, dia harus mengambil seorang perempuan dan itu diambil hak anak itu menjadi hak mereka. Nah, itu yang sebetulnya salah satu logikanya tuh itu alasan. Selain alasan membangun hubungan tadi.
membangun aliansi. Tapi haknya diambil oleh kelompok laki-laki karena marganya patrilineal keturunannya. Dan yang tadi kalau kembali yang tadi soal jahat itu, Nadia, kalau kemudian kamu cerai karena pihak laki-laki sudah bayar banyak dengan kepada keluarga kamu, banyak banget tuh, yang sati itu bisa terjadi loh Nadia. Nadia, mana Nadia? Gambarnya nggak ada. Nadia. Iya, Bapak. Nah, yang tadi kasus sati itu bisa terjadi. Seringkali dibakar perempuannya itu. Kalau dia minta cerai, karena mas kawinnya udah banyak banget. Dan kemudian kamu meminta cerai. Dan karena kamu tinggal di pihak keluarga laki-lakinya main enak aja kamu dibullying, dibullying kemudian dibakar itu. Di India sering terjadi. Sadis ya. Sadis, nggak adil banget. Jangan mau kamu kayak gitu. Ya, jangan mau ya. Nah, sedangkan, nah ini kalau matrilineal itu seringkali yang membayar siapa? Perempuan. Nah, benar perempuan. Yang dibayar apanya ya? Kira-kira yang dibayar apanya? Lelakinya. Iya kan yang dibayar pihak laki-lakinya. Dibeli. Dibeli benar. Laki-lakinya dibeli, kemudian pindah ke keluarga Nadia. Nah, karena hidup kamu tergantung keluarga luas kamu yang matrilineal, termasuk soal harta, soal apa. Ini maaf nih. Biasanya dalam kelompok matrilineal, tingkat perceraian lebih tinggi dari patrilineal. Paham nggak? Kira-kira kenapa? Kenapa, Bapak? Iya, saya tanya kamu kenapa kira-kira? Kayaknya karena Kenapa tingkat perceraian cenderung lebih tinggi di kelompok masyarakat yang matrilineal daripada patrilineal? Coba pikirin. Nah, dia pikirin, Tiara pikirin, Salsabila Aulia Tunisa pikirin, Nesa pikirin. Coba kasih jawaban. 5 menit. Boleh merenung 5 menit. Nah, dia cari ya. Nanti saya kembali. Ke Nadia, Tiara, Salsabila, Nesa. Nesa, Nesa, mana Nesa? Andrea, Iya, Andre, Bapak. cari Mungkin 5 karena menit. peran keluarga yang kuat Tunggu, gitu. tunggu, 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 tunggu. Cari 5 menit, udah itu saya tanya. Oh,
Oke, apa naik Andre atau Nesa? Ya, Pak. Apa jawabannya? Mungkin karena kan di kelompok matrilineal itu lebih banyak perceraian itu karena perempuan udah bisa mandiri, perempuan udah bisa cari duit Bapak, suara saya kedengaran nggak? Dengeran, tapi nanti habis ini kamu ya. Tapi Andre dulu. Gimana Andre? Jadi kenapa lebih banyak perceraian di kelompok matrilineal itu karena perempuan istilahnya udah bisa berdiri sendiri di kakinya gitu loh Pak. Dia udah punya apa ya istilahnya? Udah punya harta dia sendiri, udah punya warisan dia sendiri karena secara nggak langsung dia dari ibunya juga udah dapat warisan berupa harta segala Oh, macam lah dan garis keturunan anak-anak kan juga mengikuti ibu. Jadi secara nggak langsung tuh perceraian terjadi karena anak-anak juga nggak bakal kehilangan apa-apa karena yang mereka pegang pasti ibunya begitu. oke. Yang lain? Makasih Andre. Yang lain? Saya, Pak, Ya, Nadia. mungkin karena laki-laki tidak punya power karena setiap hal dalam pengambilan keputusan itu berada di tangan keluarga istrinya. Oke. Jadi laki-laki dicampakkan begitu saja ya. Betul, Bapak. Ini juga nggak adil kan? Jadi serba Oke, salah dong ini, serba Pak. salah. Ya patrilineal, matrilineal dua-duanya ada kejelekannya. Ya, ada. Laki-laki gampang dicampakkan, habis manis sepah dibuang, begitu ya? Itu juga terjadi dalam masyarakat matrilineal. Oke, terima kasih. Kira-kira jawabannya gitu. Itu betul. Ya, logikanya begitu. Nah, mas kawin itu, ya, mas kawin itu disebut istilah antropologinya bright wealth. Wealth bener kan tulisannya begitu ya? Kalau saya salah tulis, kasih tahu ya. Nah, kalau dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan disebut pro progeny ya. Benar nggak sih saya? Kalau kepada pihak laki-laki, pada pihak perempuan disebut dengan progeny. Betul kan? Betul nggak? Jadi progeny itu berkenaan dengan keturunan. Jadi seorang pihak laki-lakinya membeli keturunan dari pihak perempuan. Progeny price, bukannya price kayak kayak harga gitu ya, bukan gitu pengertiannya ya, tapi ini istilah antropologi aja. Ya. Seolah-olah perempuannya dibeli ada harganya, bukan gitu. Jadi maksudnya antropologi itu pembayaran atas keturunan yang diberikan oleh perempuannya. Ya. Kalau mas kawin dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki disebut, nah ini kan dia udah dibeli, karena itu gampang di apa? Kalau habis manis sepah dibuang, buang aja habis itu. Ya, Nadia ya. Kan udah dibeli sama perempuannya. Benar nggak sih Reliana? Pihak perempuannya bisa seenaknya dong, kan udah dibeli. Iya benar, Pak. Itu namanya dowry ya, dowry gitu ya. Oke. Nah, kalau yang progeny ini sangat mahal, kan sangat mahal diberikan kepada pihak perempuan, maka perceraian biasanya berelasi tingkat perceraian rendah. Tuh, biasanya tingkat perceraian rendah. Karena perempuannya untuk mengganti mas kawin itu banyak banget. Jadi makin susah juga dia mau cerai. Ngerti nggak, Reliana? Pihak keluarga perempuan biasanya tuh udah menerima banyak banget uang sebagai mas kawin. Nah, begitu mau cerai dia harus ganti mas kawinnya. Biasanya susah. Gitu. Makanya kemudian dan pihak yang laki-laki sadis seperti saya bilang tadi. Istrinya tuh bisa di penjara, nggak boleh lari atau bahkan yang tadi ya kita bicara kasus ekstrim tadi ya, dibakar hidup-hidup dikasih dikasih bensin kemudian dibakar, sadis banget. Hmm? No 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 no. Itu dong Reliana ya. Harus begini kamu Reliana. Tapi itu terjadi dulu loh. Ya. Oke.
Terus kalau misalnya praktek perkawinan, kalau saya berasal dari keluarga patrilineal, gitu, misalnya patrilineal mau mempertahankan harta harta pusakanya, nggak lari kemana-mana, atau misalnya dua orang saudara laki-laki bisa punya satu, dua orang saudara laki-laki punya seorang satu istri. Alasannya bisa supaya hartanya nggak lari kemana-mana. Jadi tetap ke situ. Jadi laki-lakinya nggak kawin dengan orang lain lagi. Jadi kan hartanya tetap lari ke dia. Ngerti nggak, Reliana? Kalau misalnya marga purba ada si Ucok dan ada si siapa? Nama yang biasanya dipakai. Ucok dan Eh, Baba. Ucok, apa? Ucok dan Baba gitu aja, Pak. Baba misalnya. Ya. Ya si Ucok satu istri, hartanya kan nggak perlu dikasih ke orang lain lagi, cuma satu itu aja. Jadi lebih ada yang banyak dihemat. Betul nggak? Mas kawinnya kan jadi sedikit. Yang diserahkan kepada pihak perempuan. Cuma satu orang udah punya dua istri. Bisa karena alasan itu. Ini saya bilang bisa. Andre Liana nggak setuju kak apa? Reliana setuju apa enggak? Soalnya tutup mata kamu tuh. Lagi hang apalah itu. Reliana Iya, Bapak. setuju? Bisa alasan itu. Atau bisa juga alasannya masyarakat itu masyarakat yang sering lelakinya harus keluar. Misalnya lelakinya harus pergi keluar berdagang, berdagang. Maka fungsi suami atau ayah itu selalu ada yang gantiin. Salah satu orangnya tinggal di rumah, tidak pergi berdagang. Itu juga ada karena kasus kayak gitu dalam kebudayaan tertentu. Atau seorang eh, masyarakatnya sering berperang, maka satu laki-lakinya suaminya pergi perang, satu orang suami lain ada di rumah. Fungsi suami tetap ada di rumah yang menjalankan. Fungsi ayah tetap ada yang menjalankan. Ya, bisa karena seperti itu. Ya. Dan seringkali misalnya kalau seorang dalam masyarakat misalnya seorang A laki-laki A kawin dengan perempuan B, ketika B meninggal maka sister dari B biasanya menggantikan jadi istri A. Dengan kata lain, keluarga B tidak perlu membayar kembali uang mas kawin tadi. Reliana, logikanya ngerti nggak? Supaya dia nggak ngebayar mas kawin yang udah dibayarkan, maka saudara perempuan dari B harus menggantikan posisi menjadi istri A. Itu namanya disebut dengan sororat. Banyak kebudayaan yang kayak seperti itu. Ya, ngerti nggak? Itu aliansinya, ini dalam rangka aliansinya terus terjalin. Atau dalam bahasa Inggris, jadi durable yang berlangsung terus. Nih, jadi, oh itu salah durable-nya. A harusnya. Harusnya A. Atau sebaliknya
Sebaliknya nih. Kalau yang meninggal seorang laki-laki A, suami namanya A, suami yang meninggalkan istrinya B, maka saudara laki-laki brother dari A menggantikan posisi menjadi suami dari jadi suami B. Paham ya? Paham nggak? Itu namanya levirat istilah antropologinya. Itu istilahnya levirat. Disebutnya dengan istilah oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nadia Nurkasih ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Ata, ada pertanyaan Ata? Enggak ada, Pak. Bapak izin Nesa bertanya. yang mau nanya tadi? Nesa? Enggak Nesa, jadi, Bapak. Bapak ada suara pertanyaan? saya kedengaran enggak? Kedengeran? Enggak ada pertanyaan kok, Bapak. Tadi audio saya bermasalah aja, jadi enggak kedengaran suara Bapak. Maaf ya, Bapak. Tadi katanya mau nanya, di WA saya mau nanya Pak. Oh, itu kan udah lewat, Bapak. Nanti di kelas aja katanya. Emang enggak apa-apa nih nanya yang soal yang kemarin? Oh, nanya kemarin? Iya, Bapak. Oh, Yang nanti habis soal kalau waktu ini udah Bapak selesai baru presentasi. nanya kemarin Iya, boleh. oke. Andre? Aman, Nada? Bapak. Kan bener kan saya bilang kalau belum mandi itu malah lebih keren. Andre. Agak ofensif ya, Pak, tapi sip. Enggak, tapi bener kok. Coba kamu itu deh foto 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 itu apa namanya? eh, apa istilahnya Photoshop? Apa itu istilahnya screenshot? Coba lihat. Serius? Nada? Iya, Tuh kan? Pak. Kelihatannya bener. Oke, oke. Nada? Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Udah jelas, Pak. Udah jelas. Pak izin bertanya. Ya, silakan. Faisal. Ini Pak, ngomong-ngomong tentang incest Pak. Misalkan jika Iya. kita berhubungan dengan sepupu kita sendiri Pak. Misalkan sepupu sekali gitu. Apakah itu Iya. masih bisa disebut incest Pak? Oh ya, saya Atau lupa misalkan tuh ya. sepupu 2 kali tuh nggak disebut incest? Enggak, tergantung kebudayaannya, Faisal. Tapi prinsipnya adalah kalau marga patrilineal, patrilineal ya, keturunan berdasarkan garis ayah, maka yang kita anggap kerabat itu siapa? Yang kita anggap saudara itu siapa? Tentu semua yang berasal dari keturunan bapak kamu. Bapak kamu punya kakak, punya adik, makanya yang kakaknya itu punya anak-anak, itu kamu anggap saudara. Betul. Karena itu kan kerabat kamu. Kan ditarik garisnya dari pihak perempuan. Dari pihak laki-laki, patrilineal. Jadi misalnya bapak kamu A punya anak kamu Faisal, terus bapak kamu A punya saudara laki-laki B, kawin dengan C, punya anak lagi, maka anaknya kan dianggap saudara kamu. Karena kamu garis keturunannya berdasarkan garis laki-laki. Maka itu disebut apa?
itu disebut cross cousin. Apa? Sepupu yang cross gitu. Cousin yang menyilang, saudara menyilang. Jadi, oh sorry. Bukan cross cousin, saya salah. Paralel cousin. Paralel dengan kamu. Ya. Karena itu paralel, jadi dia masih kerabat, masih kin bahasa Inggrisnya. Dia masih kin. Karena dia masih kerabat, kamu incest kawin dengan dia. Dilarang tuh kawin dengan dia. Kalau kamu kawin, kamu incest. Tapi Faisal misalnya marganya adalah marganya patrilineal seperti tadi, tapi ibu kamu, bapak kamu misalnya ya, punya saudara perempuan, terus dia kawin dengan seorang dari apa? Dari marga yang lain, anaknya kalau dia patrilineal ikut marga yang lain nggak? Anaknya. Ibu kamu punya bapak kamu punya saudara perempuan, misalnya D. D dikawin dengan E. Tapi ini masyarakat menganut paham patrilineal. Anaknya D dengan E jadi marga siapa? Marga si E, Pak. Nah, betul. Karena dia masuk marga si E, maka dia bukan kin dia. Dia bukan kerabat. Dia itu cross, meskipun dia ada kerabat tapi udah cross dia. Bukan kerabat dekat. Karena itu kamu boleh kawin dengan keturunan dari yang tadi itu. Kamu boleh kawin dan itu bukan incest. Paham ya? Jadi kriterianya itu prinsipnya dianggap kerabat bukan. Kalau anggap kerabat dekat dia dianggap incest. Menjawab kamu nggak Faisal? Eh, eh, ini Pak, misalkan sepupu kita tuh punya anak Pak. Terus Nah, kita gini, nikahin anaknya itu ikutin saya logikanya. Logikanya kamu masyarakat yang nggak nyampe. patrilineal. Ikutin kamu ya, saya ya. Ya. Bapak kamu misalnya namanya siapa? Bapak kamu. Sebutin aja namanya. Pak Hah? Pani Pak, Pani. Fani. Anaknya Ya, kamu. Dan keluarganya, ya, masyarakatnya patrilineal. Maka keturunannya kamu tuh dianggap masuk keturunan bapak kamu kan? ya. Ya, oke. Sekarang bapak kamu punya saudara perempuan. Tante kamu siapa namanya misalnya? Siti Pak. Anggap aja. Siti. Kawin Ya, dengan seorang laki-laki lain, Siti kawin dengan siapa? Yang kenyataan real aja, yang benar-benar terjadi, Siti kawin dengan siapa? Jadi contohnya yang ada benar, jangan kamu karang-karang. Tante kamu siapa? Tante dari bapak? tante dari Bapak. Nggak punya tante dari bapak? Adik atau bapak-bapak ada Tante nggak? dari Bapak. Ada dari Bapak ada? Iya siapa? Oh, tante saya nggak tahu. Iya, tante itu nyebutnya. Adik dari bapak Oh, siapa? iya. Namanya? Eh, Cali Pak, Cali. Yang perempuan? Adik perempuan? Yang perempuan. Iya. Oh, Siapa? siapa ya kira-kira? Siapa ya Loh kok kira-kira? susah nyebutnya? Kok susah? Biar gampang membantu kamu. Biar gampang bantu kamu nih Oh, membayangkannya. Siapa? Amel Pak, Amel. Amel. Udah kawin belum Amel? Ya, Udah. Amel udah ya kawin udah. dengan siapa? Dengan Cali. Cali. Nah, Ya, anaknya Amel dan Cali itu masuk dianggap keturunan lebih keturunan Cali apa lebih keturunan Amel? Kalau dia ada marga gitu. Lebih masuk mana? Kalau dia ke patrilineal Amel dia kayaknya. ngikut ke Oh, Cali apa patrilineal. ikut ke Amel? Cali. Hah? Ke Cali Aku mau Pak Pak, Faisal yang karena jawab kan nih. itu keluarga laki-lakinya. Iya. Nah, Ke kalau Cali. gitu anaknya dia Ke itu Cali Pak, karena kan dianggap keluarga cross dari. cousin, itu menyilang, bukan paralel dengan kamu, tidak Oh, paralel. Itu bukan oh, kerabat dekat. Karena itu kamu oh, boleh kawin dengan dia. Karena dia dianggap tidak sama dengan kamu.
Dia dianggap secara Oh. kebudayaan tidak sama. Dia lain marga. Dia bukan kerabat dekat. Paham nggak logikanya? Logika budayanya paham nggak? Faisal paham nggak nih? Paham, Pak. Paham. Paham, paham, paham. Beberapa kebudayaan gitu antara kamu gitu. Tadi yang contohnya kalau kamu dengan yang anak dari bapak apa namanya? Bapak anak dari saudara laki-laki bapak kamu keturunannya itu istilah kerabatannya sama. Misalnya keponakan untuk menyebut kamu, tapi juga dia disebut keponakan, nggak ada bedanya. Karena dia paralel. Nah, itu nggak boleh kawin tuh. Tapi kalau yang bukan paralel, cross cousin, kamu boleh kawin. Kalau di Indonesia disebutnya kali apa ya? 2 kali, sekali gitu. Apa sih istilahnya gitu-gitu. Tapi kalau dalam Ya, antropologi bukan sepupu itu 2 kali, istilahnya. ya itu Sepupu semacamnya. sekali atau Ya. 2 kali gitu. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Jadi yang sekali pasti lebih dekat nggak boleh kawin. Kalau yang kedua barangkali boleh karena dia sepupu meskipun saudara tapi udah hanya melalui kedua kalinya gitu. Tapi logikanya paham kan ya? Ada yang tanya lagi nggak? Ada yang saya nggak jelas nggak? Halo? Jelas, Bapak. Halo Andre ya? Andre keren kan udah saya bilang. Serius. Tuh, kok mendelik begitu sih? Ada Enggak, pertanyaan Pak. lain? Satu lagi, kalau dalam kehidupan modern, wanita bisa kerja dan menjadi mandiri, karena dia udah punya pekerjaan sendiri, jadi mandiri. Jadi wanita tidak tergantung dengan suaminya, maka biasanya tingkat perceraian juga bisa lebih tinggi. Ya, divorce rate itu jadi lebih tinggi. Lebih tinggi. Kalau gitu kata si Ade lebih tinggi. Solusinya gimana dong? Solusinya perempuan tidak boleh kerja, kata Ade. Iya, itu enggak Andre? Solusi, jangan biarkan perempuan bekerja di luar rumah. Jahat Bang Ade banget. nggak tahu apa-apa nanti tersindir loh, Pak. Itu namanya kebudayaan patriarkinya udah gila. Boleh. Ya. Makanya kalau ada peraturan wanita tuh nggak boleh bekerja, itu sebetulnya kamu harus di baliknya itu ada sesuatu tuh. Ya. Ya Andre ya. Bener nggak? Oh perempuan itu di dapur aja. Gitu. Padahal tuh tujuannya untuk laki-laki. Kurang ajar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak nih? Ini secara bab, ini adalah bab 11 ya. Bab 11. Tapi saya ada pertemuan di luar daring 4 kali. Jadi sama dengan 15. Jadi sebetulnya udah 15 pertemuan. Jadi saya utang 1 kali pertemuan lagi. Itu pasti. Tapi nanti ya, apakah saya menyelesaikan buku ini kita lihat nanti. Ini sampai berapa sih? Kalau saya lihat kamu semangat, Andre semangat, saya terusin sampai habis. Kalau saya lihat Nadia semangat, mana Nadia nih? Nadia? Iya, Bapak. Nadia? Nah, kalau kamu semangat, saya terusin. Saya mau kamu semangat seperti awal-awal kamu masuk kuliah saya. Tapi kalau nggak semangat, ya paksa saya sekali aja lagi deh. Soalnya Nadia ini membuat saya patah hati, nggak semangat sekarang. Kayaknya kuliah saya nggak menarik lagi buat kamu ya? Enggak gitu, Bapak. Oh iya, biasanya kamu nggak semangat lagi. Semangat kok, Bapak. Tuh kan pura-pura aja dia bicaranya. Enggak, Bapak. Ya, ada pertanyaan nggak?
Ada pertanyaan lain? Aman, Bapak. Aman. Nada, aman nggak nada? Aman, Pak. Benar. Bener. Ini bab sampai berapa sih terakhirnya ini? Ini bab 15 terakhir ya. Kalau semuanya semangat, 4 pertemuan lagi. Kalau semuanya semangat. Udah itu selesai kuliah saya. Oke. Reza Nur Halimah, pertanyaan? Tiara, Fatimah, Tidak ada. Nesa? Fatimah nggak ada. Nesa, Aman, aman, sekarang Bapak. kamu mau nanya apa? Udah selesai kuliah yang berkenaan kuliah langsung. Yang kemarin? Oh iya, kemarin waktu seminar nasional ya, Bapak. Oke, seminarnya Rocky, kebangsaan. Iya. Heeh. Tapi mau nanya ke Bapak sih, memang kemarin itu. Apa? Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Oke. Kan gini, Pak. Eh, Ya. tujuan utama sistem kapitalis itu kan nyari keuntungan sama akumulasi modal gitu kan ya, Iya. sebagai ya motivasi utama gitu nah kegiatan ekonomi. Tapi Ya. di satu sisi sistem kapitalis yang terus-menerus mencari profit ekonomi tanpa memikirkan apa akibat buruknya untuk alam ini mengakibatkan banyak sekali emisi karbon bahkan sampai eksploitasi sumber daya alam. Ya. Namun di sisi lain ternyata kapitalisme itu bisa sangat menguntungkan masyarakat, Bapak. Yang contohnya misalkan sektor-sektor perusahaan dapat memberikan pekerjaan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga. Oke, terus pertanyaannya, Nesa hilang ya? Bapak nggak kedengeran kah suaranya? Dengar. Terus lanjutkan pertanyaannya. Apakah mungkin kita menghentikan climate crisis tanpa mengubah sistem ekonomi global yang mendasarinya? Oh, jawabannya pasti enggak. Makanya sistem ekonomi global harus dirubah. Oh, dan dirubahnya tuh jadi seperti apa, Bapak, begitu? Seperti yang di negara-negara maju seperti kemarin saya cerita, apa yang terjadi di Norway, apa yang terjadi di Denmark. Mereka menghentikan eksplorasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Tapi kan Mereka mereka berhenti mencari alternatif energi yang tidak perlu membakar, misalnya energi yang tidak perlu fosil. Itu kan yang paling bermasalah itu kan adalah fossil burn itu. Oh iya, Yang benar-benar. pembakaran yang seperti batu bara, gas, bensin, pertamax, pertalite. Itu kan fosil yang ada di dalam perut bumi. Dan terus menggali itu dan membakar itu merusak keseimbangan, equilibrium alam. Sangat itu partikel-partikel yang lari ke angkasa itu nanti menjadi yang seperti kemarin saya bilang itu tuh planetary boundary itu. Planetary boundary nanti dia terperangkap di angkasa dan nggak bisa kemana-mana dan itu menjadi semacam kubah sehingga misalnya energi panas bumi ini ketahan di sana, nggak bisa keluar, nggak bisa dilepaskan, nggak bisa dirilis, dilepaskan ke angkasa, dan yang terjadi kemudian seperti yang kemarin terjadi itu, bisa terjadi heat wave, bisa terjadi badai. Di Jakarta barusan kemarin badai ya, karena di atas itu ada kayak kubah. Angin itu juga nggak bisa naik ke atas langsung, tapi ketahan oleh kubah itu. Kemudian yang terjadi adalah badai. Pondok Indah tuh ada pohon rubuh berapa nimpa mobil. Salah seorang mobilnya teman saya meninggal dia kemarin. Nah itu menjawab kamu nggak, Nesa? Itu contoh kecil. Ya, menjawab banget, Bapak. Menjawab banget. Terima kasih ya, Bapak. Iya.
Ada pertanyaan lagi? Aman. Jadi kemudian mencari alternatif energi ya, yang istilahnya apa tuh? Istilahnya apa sih? Alternatif energi itu yang bukan dari fosil, bukan dari fosil itu. Ya, cari alternatif energi lain yang lebih aman. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Andre, ada pertanyaan Andre bertanya dengan pertanyaan dengan seminar saya kemarin? Aman, Bapak. Nggak ada pertanyaan. Kan sudah kemarin nanya, Bapak. Iya, sudah. Itu kemarin pada saat kamu nanya tuh saya nggak ada yang denger loh pertanyaannya. Tahu kenapa nggak? Gak Tahu nggak kenapa? kedengeran. Bukan nggak kedengeran. Itu speaker arahnya ke audiens semua. Tidak ada satupun ke saya dan Rocky. Jadi saya, Rocky, dan host kemarin itu nggak nangkep loh pertanyaannya. Cuma nebak-nebak aja.